pencet tombol tadi ya, Ya. kesadaran, membeli, apa segala macamnya gitu. Nah terus misalnya, apa counter yang tepat narasinya dari pelaku, Dari kita pelaku. ngomong pelaku nih ya, buat bilang bahwa, "Lah ini kan sebenarnya kita kan juga nggak memaksakan elu." Nah itu bisa menjadi landasan nggak? Oke, ini menarik. Jadi ini adalah gray area dan itu benar-benar kalau mau dilakukan gelar perkara yang dalam itu Iya, baru iya. akan kebongkar. Iya kan nggak dituntut, nggak diancam, Tapi awas lo kalau ya gitu. kalau terbukti bahwa terjadi persuasif terus-menerus secara sistematik, itu bisa kena harusnya menurut logika saya. Tapi kan dia nggak maksa, dia nggak ngancam. Yakin nggak ngancem? Nah, ada nggak? Makanya saya bilang, Apa narasi-narasinya kan ada, ngancam ini kan jelas terang-terangan kelihatan, nyaranin kan belum tentu, even dia nyaranin, Gini. saran gue masuk deh, tapi kan nggak ada ancaman. contoh ya, Kecuali ada MOU lah apalah. contoh gini. Saya membuka sebuah kelas, mencuci otak bahwa kalau kamu membunuh orang-orang yang tidak seiman, itu kamu akan masuk surga. Aduh, Misalnya, sesat dong. sesat ya? Sesat lah. Saya kasih terus itu tiap hari, akhirnya you ngebom orang. Iya, sesat itu. Saya bisa ditangkap nggak? Iya bisa dong. Kenapa? Kan saya nggak nyuruh, bukan saya ngebom. Doktrinisasi, apa ya, bingung gue. Sama kan? Bisa, iya juga ya. Saya membuat Anda berpikir untuk melakukan tindak kejahatan yang merugikan orang lain dan jumlahnya masif. Dan saya mendapat keuntungan atas itu. Nah, mungkin ini bisa dibuat sebagai topik diskusi di Wah, asik juga video ya. ini. Coba komen deh. Iya Para juga. lawyer silakan ngomong. Iya, iya, Saya iya. nggak mau ngomong. Nanti kalau saya ngomong pasti ada lawyer yang pro kontra nyerang saya gitu. Berarti perilaku bisa diukur juga. Contohnya misalnya tiba-tiba H+1 setelah dihajar doktrin, H+2 terus anggaplah misalnya 3 bulan. Ada memberanikan diri untuk beli di kelas Amerika itu misalnya. Untuk bunuh orang misalnya kan, misalnya. Iya, untuk bunuh orang, untuk mungkin bangkang atau ngelawan siapa misalnya, Iya. nggak peduli sama si A, si B, akhirnya perilaku jadi berubah. Nah, menurut gua ada hukum tentang hoax dan informasi menyesatkan. Itu bisa dijerat. Di sini ada kan? Ya ada, harusnya. Bisa pakai lewat itu berarti. Bisa. Oh. Contoh. Misalnya, lu ya kalau misalnya nggak beli kripto ini, lu tuh goblok. Lu bakal miskin lu, misalnya. Tapi kan tergantung kitanya kenapa enggaknya kan. Nah, dari sini kan kita breakdown. Panggil saksi ahli bahasa. Apakah betul jika tidak membeli ini akan miskin? Definisi miskin itu apa? Definisi goblok itu apa? Terus bagaimana dari saksi ahli psikologi? Apakah seseorang itu akan terpengaruh mentalnya untuk melakukan tindakan ketika dia diteror dengan kata-kata ini? Jika iya, pelakunya siapa? Apa keuntungan dia melakukan ini? Oh, keuntungannya motifnya uang. Oh, ditelusuri. Saksi ahli ini penting. Dan kemudian dari sini kita bisa lihat apakah aparat hukum ini nanti jaksa itu benar-benar akan objektif melihatnya. Panjang, bro. Tapi bukan juga akhirnya temuan tindak pidana pencucian uang kan? Nah,